Satu sisi lain yang ingin juga saya katakan, bahwa Nabi Allah Ibrahim menyadari bahwa yang namanya hati itu di luar kemampuan siapapun untuk menundukkannya. Dengan harta yang boleh jadi kita tebar, kita bagi-bagi kepada mereka, belum tentu bisa membeli hati mereka. Tetapi yang akan bisa menjadikan hati seorang punya kecenderungan kepada orang lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Allah Ibrahim meminta, faj'al, engkau yang memiliki hati mereka, yang bisa merubah sewaktu-waktu hati mereka. Hati mereka ada di genggamanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yang akan membolak-balikkan, terserah kamu. Maka jadikan, dan ini permohonan yang sangat luar biasa. Nabi Allah Ibrahim tidak ingin kecenderungan sebagian dari umat manusia kepada ahlul bait, kepada dzurriyyah beliau yang ma'sumun itu karena sesuatu yang sifatnya materi dan duniawi. Ada harapan-harapan sesuatu, tidak, namun benar-benar murni karena kecintaan yang Allah tanamkan dalam hati mereka. Kita lanjutkan. Setelahnya baru Nabi Allah Ibrahim meminta, karena kecenderungan sebagian umat kepada mereka, kerinduan sebagian umat kepada mereka, itu menjadikan mereka bisa dengan sempurna menjalankan tugas mereka untuk menegakkan dakwah tauhid yang telah dipelopori oleh Nabi Allah Ibrahim. Bisa menegakkan sholat di tengah-tengah masyarakat dan menjadi pelopor menegakkan sholat di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat bisa mereka pimpin dan mereka bimbing melalui apa? Kecintaan kepada mereka, melalui kecenderungan jiwa mereka kepada para imam suci Ahlul Bait dan dzurriyyah Nabi Allah Ibrahim yang mewarisi misi besar tauhid yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Setelahnya baru meminta agar diberi kemakmuran dari buah-buahan baik yang tertanam di kota Makkah, kurma dan lain sebagainya, atau yang didatangkan dari tempat lain, agar mereka juga punya kemakmuran dalam kehidupan ini. Tujuannya apa? Bukan semata kemudian setelah mendapatkan kemakmuran dia akan menikmati dan lupa kepada si penganugerah nikmat, namun la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan mereka dituntut untuk sukses dalam ujian itu. Bersyukur adalah sikap sukses dalam menghadapi ujian Allah. Kita lanjutkan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Nabi Allah Ibrahim menekankan sisi tauhid yang sangat mendalam, bahwa Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami jelaskan, yang kami terangkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nabi Allah Ibrahim mengatakan bahwa saya memohon kepadamu apa yang telah aku mohonkan, dan hanya Engkau yang mengetahui isi hati. Aku ketika memohon berbagai macam permohonan kepadamu tidak lain karena ingin mencari ridhamu, bukan mencari sesuatu selain ridhamu, bukan mencari sesuatu selain rahmatmu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita mengucapkan sesuatu namun kita merahasiakan sesuatu dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Kita seringkali mendoakan sesuatu untuk orang dengan lisan kita, tapi padahal hati kita sama sekali tidak ingin apa yang kita ucapkan dengan lisan kita dalam bentuk doa itu terwujud. Seakan-akan kita dalam hati kita mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah agar tidak dikabulkan doa yang terlanjur saya sampaikan dengan mulut saya. Tidak ada keseriusan dalam berdoa ya. Ada lagi bentuk doa yang mungkin saya pernah ceritakan kepada antum semua. Jadi
Ada salah seorang dari pengikut Ahlul Bait. Ini juga salah satu pelajaran besar buat kita. Saya lupa namanya, cuma dalam cerita itu ada namanya disebutkan dalam cerita itu. Seorang ini berdoa di sebuah masjid di kampungnya dengan penuh kekhusyuan. Dia berdoa untuk teman-temannya. Dia doakan satu persatu teman-temannya. Untuk kebaikan dunia, kebaikan akhiratnya dia doakan. Dia sebutkan satu-satu temannya. Ya. Dia doakan temannya yang sakit agar diberikan kesembuhan, yang sedang kesulitan ekonomi agar diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Segala macam didoakan kebaikan. Setelah dia keluar dari masjid menuju rumahnya, dapat kabar bahwa orang tuanya meninggal dunia. Dan orang tuanya ini kaya raya. Berarti dia akan menjadi pewaris tunggal dari kekayaan orang tuanya. Setelah selesai, dia pulang ke rumah, jenazah dia urus, dimakamkan. Setelah itu dia data semua kekayaan orang tuanya, dan semua warisan yang dia terima dari orang tuanya dia bagikan kepada semua nama yang tadi malam dia doakan di masjid. Ketika ditanya kenapa? Saya tadi malam berdoa segala macam untuk teman-teman saya. Saya doakan mudah-mudahan dia masuk surga. Masa surga saya doakan untuk dia, kemudian untuk urusan dunia aja saya tidak kasih untuk dia. Apa nilai harta dibanding surga? Kita alhamdulillah sering mendoakan teman-teman kita masuk surga. Kenapa? Karena surga bukan milik kita. Makanya kita royal bagi-bagi surga untuk teman-teman kita. Untuk urusan yang milik kita betulan, kita tidak mungkin berani melakukan seperti itu. Paling tidak saya. Ala kulli hal, bahwa itulah apa yang rahasia dari kita tidak berarti itu rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui semua isi hati kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menipu para malaikat yang mencatat. Tidak bisa. Para malaikat yang mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk manusia tidak cuma melihat casing amal kita, gerakan amal kita. Wailah ketika kita sholat di belakang para wali dan di sebelah para wali yang bermakmum di sekitar kita, gerakan kita sama, bacaan kita sama. Lalu apakah malaikat akan terkecoh memberikan nilai yang sama semua makmum dan semua imam? Tidak. Lalu bagaimana malaikat mendeteksi kualitas amal? Disebutkan dalam sebagian riwayat, malaikat akan merasakan melalui bau harum dari amal yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mukhlis. Tidak ada pamrih kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tercium. Sehingga tidak akan keliru. Sebagaimana juga kalau amalnya, kita tidak bicara amal buruk. Kalau amal buruk sudah kelihatan. Tetapi amal yang secara zahirnya baik tapi batinnya tidak didukung oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihal, keyakinan bahwa Allah tidak ada yang samar baginya, sesuatu apapun di langit dan di bumi. Pada bagian ini, wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama, setelah bagian awal dari doa Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Untuk bagian ayat ini secara pasti adalah ucapan Nabi Allah Ibrahim. Ya. Tetapi bagian selanjutnya, wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama, apa lanjutan omongan Nabi Allah Ibrahim dalam munajatnya? Atau munajat Nabi Allah Ibrahim itu titik berhenti pada wa ma nu'lin. Kemudian lanjutannya ini adalah firman Allah yang tidak menceritakan doa Nabi Allah Ibrahim. Sengaja disisipkan di situ oleh Allah untuk mencela-celai antara munajat Nabi Allah Ibrahim wa ma nu'lin dan lanjutannya alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Dicela-celai
dengan sebuah kalimat yang menegaskan apa yang disebutkan oleh Ibrahim dalam munajatnya. Ini adalah kalimat yang disisipkan di situ untuk mempertegas bahwa apa yang Nabi Allah Ibrahim katakan, innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin, sesungguhnya engkau wahai Tuhan zat yang mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami umumkan. Kemudian Allah mengatakan, iya, memang itulah saya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar sekecil apapun. Tidak ada yang samar sekecil apapun di bumi maupun di langit. Semuanya menjadi jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan setelah dan penekanan bahwa tidak ada yang rahasia bagi Allah. Ini menjadi dasar yang mungkin pernah saya sampaikan dalam sebagian pertemuan pelajaran kita, bahwa salah satu dari prinsip pendidikan Islam, bagaimana mewarnai pikiran masyarakat muslim agar mereka bisa rapi dalam kehidupan kesehariannya, menjalankan agenda Tuhan dengan seserius mungkin, dengan penuh kehati-hatian, adalah prinsip bahwa Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah itu Maha melihat? Tidak ada yang samar. Kalau semua kita punya kesadaran seperti itu, kita pasti akan menata langkah dan perilaku kita dalam keseharian. Bahkan lebih dari itu, tidak cuma menata perilaku kita, menata pikiran kita, menata hati kita, agar kita menyandang sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang baik dan menanggalkan sifat-sifat yang buruk. Karena sifat yang terpendam dalam hati pun tidak akan menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan terbaca. Lalu apa artinya kita berpenampilan seanggun mungkin di hadapan orang, namun jiwa kita penuh dengan kebusukan? Ada hasad, ada dengki, ada suudzon, ada semangat untuk mengadu domba, ada semua sifat-sifat buruk yang ada pada manusia. Ini tentu akan bisa terhindar ketika prinsip ini benar-benar tertanam dalam jiwa kita. Kita lanjutkan. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim melanjutkan, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang wahabali. Wahaba itu menganugerahkan, bukan upah yang diberikan karena ada sebuah jasa yang kita berikan, tapi murni pemberian, dan biasanya sifatnya yang bernilai dan berharga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibari, di usia tuaku. Ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim telah diberi anak Ismail itu kisaran usia beliau 98, dan diberi karunia anak Ishak ketika beliau umur 114 tahun. Ada yang mengatakan pendapat yang lain. Bukan hal penting buat kita umur berapa, yang pasti tua. Yang pasti di masa tua yang dia tidak berpikiran bahwa dia bisa punya anak lagi. Namun di saat tua itu, di usia yang tua itu, Nabi Allah Ibrahim Allah karuniai anak. Sebagaimana juga ada banyak cerita dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, ada nabi-nabi yang Allah karuniakan kepadanya anak di usia tua, dan istrinya adalah wanita mandul, sudah terbukti mandul. Tapi kita bisa bayangkan, perempuan mandul di usia muda, usia produktif pun tidak bisa punya anak. Lalu bagaimana kalau sudah usia 80 tahun mau punya anak? Masa muda aja dia tidak bisa punya anak. Namun Allah karuniakan kepadanya anak. Seperti ceritanya Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria sering saya sampaikan mungkin di sini. Ketika melihat Maryam, sosok wanita yang sangat istimewa, tertarik ingin punya anak setelah usia tua, maka dia memohon kepada Allah, habli min ladunka waliyan. Tidak lama setelah itu Allah karuniakan anak.
Dan Allah beritahukan sebelum Allah karuniakan bahwa Allah akan karuniakan. Istrinya pun terkejut mengatakan, mana mungkin? Ya. Nabi Allah Zakaria mengatakan juga, mana mungkin? Saya sudah tua dan istriku adalah wanita yang mandul. Namun Allah mengatakan, seperti itulah Allah ketika berkehendak. Apa repotnya bagi Allah? Dia mengatakan kun fayakun, selesai. Yang repot itu kan menurut kita, sulit itu bagi kita. Hukum sebab dan akibat itu mengikat kita, tidak mengikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu tidak ada yang namanya ruang untuk berputus asa karena menganggap mustahil tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang kita inginkan untuk terwujud dalam diri kita di masa muda tidak terwujud, jangan putus asa. Saya sudah mengusahakan ini untuk bisa terwujud tapi tidak kunjung juga terjadi. Lalu kira-kira saya sudah umur tua begini, mana mungkin? Siapa mengatakan tidak mungkin? Semua bisa mungkin ya. Kita harus tutup rapat-rapat pintu keterputusasaan, karena kita memiliki Tuhan yang bisa menjadikan semua yang dalam bayangan kita mustahil menjadi terwujud dalam sekejap. Istri Nabi Allah Ibrahim dikaruniai putra alal kibar, di usia tua. Tidak ada yang mustahil. Nabi Allah Zakaria dan istrinya diberi dalam usia muda, dalam usia tua diberi karunia anak. Semua tidak ada yang mustahil. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Kalaupun sampai kita menutup usia hidup kita, apa yang kita cita-citakan juga belum terwujud, ketahuilah bahwa bukan berarti doa itu tidak diijabahkan oleh Allah. Tetapi karena boleh jadi yang kita minta itu tidak maslahat diberikan di sini, Allah akan berikan di sana dalam bentuk lain yang lebih manfaat untuk kita. Alhamdulillah, kewajiban kita berusaha, kewajiban kita berdoa. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Ketika mendapatkan karunia apapun, apalagi karunia yang sangat berharga, namanya anak keturunan, itu adalah karunia yang sangat berharga. Walaupun boleh jadi terkadang yang tidak punya anak lebih bersyukur kepada Allah, tidak ruwet ngadepi anak, sebagian ya. Sebagian begitu. Tetapi secara umum anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga sekecil apapun nikmat, apalagi nikmat yang besar, kita harus ingat kepada Allah yang mengaruniakan nikmat itu kepada kita. Jangan menyebut Allahnya pada urutan yang terakhir. Saya mendapatkan anak, alhamdulillah, setelah saya berobat, setelah saya terapi, setelah saya mengikuti itu, ini segala macam, alhamdulillah bisa punya anak. Alhamdulillahnya terakhir. Sebutkan dokter, semua terapi, ada semua sebab, itu semua wasilah. Berapa banyak orang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan, tidak Allah karuniai anak. Kesembuhan dari sakit juga nikmat dari Allah. Kita katakan bahwa ini kesembuhan Allah yang memberikan melalui perantara dokter fulan, obat fulan, terapi fulan, dan lain sebagainya. Boleh. Memang Islam tidak pernah melarang bahwa semua itu adalah wasilah yang Allah tetapkan untuk mengirimkan karunia-Nya kepada kita. Namun yang utama adalah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim diantaranya disebut oleh Allah dalam ayat-ayat lain sebagai hamba yang syakiran li an'umihi, yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu. Kita sering bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat besar, baru kita tasyakuran, baru kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk apapun. Namun ada nikmat-nikmat kecil yang sebenarnya juga tidak ada yang namanya nikmat kecil. Semua nikmat itu besar, cuman karena sering kita nikmati, sering kita dapat, kita anggap itu nikmat yang kecil.
Semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala nilainya besar untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita, karena kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuntunan agama meminta kita untuk demikian, agar kemudian Allah menambahkan nikmat itu untuk kita. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Kita bisa bayangkan Allah karuniakan Ibrahim, Ismail dan Ishak dari dua ibu yang berbeda. Ismail ditempatkan di kota Makkah, sebuah daerah yang tadinya tidak berpenghuni dan tandus. Kemudian Allah jadikan daerah itu daerah yang makmur, daerah yang berpenghuni dan menjadi tempat tinggal turun-temurun keturunan Nabiullah Ismail sampai lahirlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu. Sebuah skenario Tuhan yang sangat luar biasa. Ismail ditempatkan di Makkah, sementara Ishak ditempatkan di Palestina bersama ibunya, yang kemudian juga melahirkan keturunan-keturunan yang banyak di antara mereka adalah para nabi. Banyak di antara mereka juga orang-orang yang sangat saleh dan luar biasa. Walaupun tidak jarang dari mereka juga yang punya rapot yang mengerikan dalam sejarah para anbiya. Ala kulli hal, kembali bahwa inilah di antara yang Nabiullah Ibrahim munajatkan kepada Allah, puja-puji beliau kepada Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak. Kemudian beliau lanjutkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Diulang lagi terkait dengan sholat di sini. Tuhanku, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat, dan min dzurriyyati, dari keturunanku juga jadikan orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi ada penekanan yang sangat luar biasa terkait dengan sholat seperti yang tadi telah saya singgung. Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi salam ketika digendong oleh Bunda Maria menemui Bani Israel, dan Bani Israel menuduh dengan keji kepada Maryam al-Batul alaihi salam dan meminta keterangan, kenapa kamu membawa anak sementara kamu tidak pernah punya suami, pasti ini adalah hasil dari perselingkuhan kamu. Alaihal, dia cuman wa asyarat ilai, cuman menunjuk, ini yang akan menjawab. Nabi Allah Isa yang dalam gendongan ibunya mengatakan bahwa inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, yang Allah berikan kepadaku Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Kemudian dilanjutkan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku sosok yang diberkahi dimanapun aku berada. Keberkahan akan menyebar dimanapun Isa berada. Sangat luar biasa. Orang yang diberkahi, dia akan memberikan keberkahan kepada sekitarnya. Orang yang punya kualitas istimewa, dia tidak akan memonopoli kebaikan untuk dirinya. Mau atau tidak mau, kebaikannya akan menyebar. Seperti orang yang menggunakan minyak wangi, mau tidak mau, tidak cuma dia yang menikmati keharuman parfum yang dia pakai, namun sekitarnya juga akan menikmati. Demikian juga keharuman jiwa akan menyebar. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kemudian wa ausani bis salati waz zakat, dan Allah telah berpesan kepadaku agar melakukan salat dan menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Jadi jangan dianggap sholat cuman kewajiban untuk kaum muslimin. Semua anbiya mengajarkan sholat dalam bentuk yang berbeda-beda, tidak mesti sama. Namun ada yang namanya sholat, media yang menyambungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat dia akan menyampaikan puja-puji kepada Allah.
Dengan salat dia akan menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dia akan wujudkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan seluruh nabi. Kita lanjutkan karena bukan ini inti yang ingin saya baca ya, kaitannya dengan apa yang nanti juga kita baca ya. Jadi beliau mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Tuhan Allah berpesan kepadaku agar aku melaksanakan sholat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Tidak ada istilah pensiun dari kewajiban sholat, tidak ada. Selamanya. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa bergerak dengan isyarat-isyarat. Semua ingin mengatakan bahwa kamu yang butuh kepada sholat, kamu sebagai hamba butuh menyambungkan dirimu kepada Zat yang Maha Kuasa, yang tampaknya kamu tidak akan memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Harus nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga menemukan salah satu contoh wasiat al-Imam Amirul Mukminin, wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di antaranya beliau mengatakan bahwa Allah fis shalah. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah terkait dengan penegakan sholat. Fa innaha amudu dinikum, karena sholat itu adalah tiang agama kalian. Kemudian dalam pesan yang lain Imam Ali mengatakan ta'ahadu amras shalah, selalu perhatikanlah urusan sholat. Ta'ahadu amras shalah wa hafidhu 'alaiha, jaga sholat, perhatikan waktunya, laksanakan tepat waktu, laksanakan kalau bisa sebisa mungkin di awal waktu. Perhatikan semua yang akan menyempurnakan sholat agar sholat kita bisa menjadi sempurna. Ta'ahadu amras shalah wa hafidhu 'alaiha wastaksiru minha, perbanyak sholat, perbanyak sholat. Sholat tidak mesti yang wajib dan sunnah yang sudah ada aturannya. Kapanpun ya. Kita habis dari kamar mandi, kita wudhu, sholat 2 rakaat. Ini jam berapa? Tidak nunggu jam. Ini bukan jadwal kereta api bagi jam. Ini sholat kapanpun. Kalau kita mau sholat, sholat. Apalagi ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah. Rasulullah disebutkan idza hazabahu amrun, apabila beliau sedang menghadapi sebuah masalah genting, beliau langsung sholat 2 rakaat, munajat kepada Allah. Setelah sholat dia pasti akan punya kualitas dan kondisi yang berbeda sebelum sholat ya. Bagaimana orang yang tadinya kusut pikirannya, kalut menghadapi masalah, kemudian dia dengan sadar sholat, mengeluhkan masalahnya kepada Allah, dan dia yakin Allah tidak akan membiarkan kehidupan dia tanpa bantuannya. Apa yang menjadikan dia masih tetap harus galau setelah itu? Selesai mesti ya. Karena ta'ahadu amras shalah wa hafidhu 'alaiha wastaksiru minha, perbanyak ya. Karena sholat itu dalam sebuah riwayat Sunni maupun Syiah mengatakan bahwa sholat itu adalah amal perbuatan baik yang kapanpun bisa dilakukan, kapanpun bisa dilakukan. Tidak mesti qobliyah ba'diyah. Sholat apapun, kapanpun, dimanapun. Yang penting tempat yang dibenarkan dalam fikih untuk kita melaksanakan sholat. Wastaksiru minha wa taqarrabu biha, dan mendekatkan dirilah kalian kepada Allah biha, melalui sholat. Alaihal, kita lanjutkan bagian akhir dari doa ini. Dan ini penting untuk kita dalam keseharian kita. Pesan yang ingin kita coba petik dari ayat-ayat ini. Beliau melanjutkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa. Tuhan kami, terimalah doa. Maksudnya terimalah, ijabahi doa kami, wujudkan apa yang kami minta. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa selanjutnya, wahai Tuhan, Tuhan kami, ampuni untuk kami,
untuk kedua orang tua kami dan untuk kaum mukminin di hari ditegakkannya perhitungan, hari kiamat maksudnya. Kita melihat dari doa Nabi Allah Ibrahim ini ada 3 generasi. Kita semua mengalami yang seperti itu. Kita generasi yang di tengah-tengah. Ada generasi sebelum kita, orang tua kita. Ada generasi yang akan datang setelah kita, anak-anak kita. Ini semua harus menjadi perhatian kita. Kita tidak boleh cuman memperhatikan kita dan zaman kita, diri kita dan keadaan kita. Tapi juga kita perlu memperhitungkan bahwa akan ada generasi yang datang setelah saya, dan dia adalah bagian dari diri saya. Dia adalah anak keturunan saya. Saya juga harus memberikan prioritas perhatian kepada mereka sebagaimana saya memberikan perhatian kepada diri saya. Sebagaimana saya memberikan perhatian untuk keselamatan diri saya juga harus memberikan perhatian untuk keselamatan anak keturunan saya. Tidak cuma berhenti pada generasi kita. Ada pikiran, keseriusan untuk bagaimana anak-anak keturunan kita ini juga menjadi orang yang menegakkan sholat, menegakkan prinsip-prinsip agama seperti kita. Tidak cuma kita yang menikmati agama yang benar, tidak cuma kita yang menikmati kesalehan. Adapun urusan anak kita, urusan dia yang akan menghadap kepada Allah, kan dia bukan saya. Benar, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Namun sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana anak bisa menuntut kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keteledorannya, dan ini sangat mengerikan. Jadi ada tanggung jawab yang semacam demikian. Ini yang kita temukan dalam doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbighfirli wali Rabbana ghfirli wali walidai. Setelah itu beliau juga meminta diampuni untuk kedua orang tuanya yang mewakili generasi sebelumnya, yang mewarisi generasi sebelumnya. Kita pun demikian. Kita jangan pernah lupa kepada orang-orang yang telah mendahului kita, apalagi orang-orang yang berjasa kepada kita. Kedua orang tua kita adalah orang-orang yang berjasa kepada kita, orang-orang yang telah mewakafkan dirinya untuk membimbing kita. Guru-guru kita yang telah meninggalkan kita sebelum kita adalah orang-orang yang punya tanggungan atas kita untuk selalu mengingat mereka, paling tidak mendoakan, mengirim Fatihah, menziarahi makamnya, mendoakan mereka, memperhatikan keluarganya. Itu adalah bagian dari perhatian kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana ghfirli, terkait dengan diri. Kita tentu jangan sampai kita berusaha menyelamatkan orang namun mencelakakan diri kita. Ya. Kita tidak apa-apa saya masuk neraka, yang penting anak-anak saya masuk surga. Lah, bukan demikian Islam mengajarkan. Tidak apa-apa saya masuk neraka, yang penting murid-murid saya semua masuk surga. Lah, terus kamu memangnya neraka itu tempat wisata yang nikmat apa? Kamu kok menantang mau masuk neraka itu gimana? Ala ya, kita perhatian pada diri kita itu pasti, ya. Tetapi tidak berhenti pada diri kita, kepada anak-anak kita yang akan datang, generasi setelah kita, dan kepada kedua orang tua kita, lalu kepada orang-orang mukmin yang di sekitar kita yang masih hidup bersama kita. Karenanya Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin, kita doakan juga kaum mukminin, baik yang kita kenal nama-nama mereka dan sempat kita sebutkan nama-nama mereka satu persatu, maupun yang tidak sempat kita kenal mereka atau tidak sempat kita sebut. Berapa banyak nanti di akhirat diceritakan dalam sebuah riwayat, tahu-tahu kita ini mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Apa yang menjadikan saya mendapatkan? Ya, kamu selalu mendoakan orang-orang mukminin yang telah meninggal dunia, mendoakan orang-orang mukminin dengan redaksi Rabbighfirli walil mu'minin, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Apa repotnya? Siapa yang akan mendapatkan doa dari kita ini? Seluruh orang mukmin sejak zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti.
Lalu di antara mereka itu ada para nabi, ada di antara mereka itu para wali, ada di antara mereka itu orang-orang yang punya hak memberikan syafaat. Mereka itu nanti bisa jadi akan mengatrol kita di akhirat. Karena di dunia orang-orang ini selalu ingat saya. Lah saya sekarang punya makom memberikan syafaat, saya katrol mereka kalau ada kekurangan yang menjadikan dia butuh kepada syafaat. Idzan sangat luar biasa. Dan pada catatan ayat ini yang dimaksud dari ayat ini ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa Rabbana ghfirli wali walidai, ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ayah dan ibuku. Itu menjadi bukti nyata ayat ini bahwa ayah Ibrahim itu adalah seorang mukmin, bukan orang musyrik. Dan ayah Ibrahim itu bukan yang bernama Azar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran menyebutnya dengan istilah idz qala li abihi azara. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada abihi yang bernama Azar, karena kata abun tidak mesti berarti bapak kandung, dia bisa berartikan paman, dia bisa berartikan kakek dari sisi ibu. Sehingga Azar yang disebutkan dalam cerita lain pada kasus lain Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran, yang kemudian Nabiullah Ibrahim berlepas diri darinya, memusuhinya, itu tentu berbeda dengan ayah yang disebutkan dalam ayat ini. Dia bukan ayahnya Ibrahim yang didoakan di sini. Kenapa? Karena doa ini dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim di usia-usia akhir Nabiullah Ibrahim setelah Allah karuniakan kepada beliau dua anak yang bernama Ishak dan Ismail. Sementara Azar itu ceritanya Allah sebutkan di masa muda Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mengatakan, saya akan mohonkan ampun untukmu, sa'astaghfiru laka rabbi. Tetapi kemudian Allah ceritakan setelah terbukti, falamma tabayyana annahu aduwwun lillah, setelah terbukti bahwa si Azar adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri darinya, mengutuknya. Mungkinkah yang dia kutuk di masa muda itu, yang kafir itu, didoakan di akhir hidupnya Nabiullah Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Karena para ulama kita sepakat, tidak ada yang menyimpang, semua sepakat mengatakan bahwa ayah-ayah Nabi sampai Adam adalah mukminun, dan Azar bukan ayah Ibrahim, dan ayat-ayat Al-Quran menjadi bukti. Saya akan bacakan dan saya akan akhiri. Wa fil ayat, keterangan Allamah Tabatabai, wa fil ayati dalilun, dan dalam ayat ini ada petunjuk jelas ala annahu alaihi salam lam yakun walada Azar al-musyriki lisulbih. Menjadi bukti nyata bahwa Ibrahim alaihissalam bukan anak kandung Azar yang musyrik itu. Fa innahu alaihissalam kama nara, karena sesungguhnya Nabiullah Ibrahim seperti kita lihat, dalam ayat ini, yastaghfiru liwalidayhi, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, alal kibari wa fi akhiri ahdihi, di masa tua Nabiullah Ibrahim dan di akhir-akhir kehidupan Nabiullah Ibrahim. Wa qad tabarra'a min Azara fi awaili ahdihi, sementara Ibrahim telah berlepas tangan, berlepas diri dari Azar di awal-awal masa dakwah Ibrahim. Ba'da mastaghfara lahu, setelah Ibrahim tadi memohonkan ampun, menjanjikan sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan mohonkan ampun, karena belum terbukti menentang Allah. Namun setelah hari demi hari membuktikan bahwa Azar menentang Allah, barulah Nabiullah Ibrahim berlepas diri darinya. Istaghfara lahu an mau'idatin wa'adahu iya. Ini yang dalam ayatnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi.
Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Ya Allah, ampuni abi. Azar itu maksudnya dia termasuk orang yang sesat. Jadi sekali lagi yang kita ingin tekankan bukan abi berarti kan bapak kandung. Bapak kandung bahasanya mestinya lebih tepat menggunakan walid, dan di sini Ibrahim mendoakan walidai, kedua orang tua beliau. Tetapi setelah semuanya terbukti bahwa ayah yang bernama Azar itu menurut sebagian catatan dia adalah pamannya, saudara ibunya, maka ayat ini menjadi bukti bahwa Ibrahim bukan anak Azar. Ibrahim adalah anak seorang mukmin dan mukminah, dan ayat-ayat menjadi bukti seperti itu. Kembali bahwa birrul walidain, ini doa kepada kedua orang tua itu birrul walidain. Saya sudah kadung saya buka ayatnya dari tadi. Doa atau omongan pembicaraan Nabi Allah Isa tadi. Saya dan antum semua ingin tahu, saya ini orang yang sa'id. Sa'id itu bahagia, beruntung dunia akhirat, atau syaqi wal iyadu billah, orang yang sengsara, celaka dunia akhirat. Kita tidak perlu nanya ke orang, tidak perlu beri cermin, tidak perlu apa-apa. Cuman cukup satu, kita bakti tidak kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, bukti bahwa kita adalah orang yang sa'id dan akan menjadi calon orang yang sa'id di akhirat. Jelas ayatnya dalam cerita Nabi Allah Isa setelah wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati, dan Allah berpesan kepadaku agar aku berbakti kepada ibuku. Tidak nyebut ayah karena memang karena Isa tidak punya ayah. Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Tuhan Allah tidak menjadikanku orang yang bengis dan celaka. Celaka dan bengis ini terkait dengan sikap kepada kedua orang tua kita. Kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, yakinlah bahwa kita bukan syaqi. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, berarti kita syaqi. Walaupun kita bakti kepada teman, bakti kepada istri, bakti kepada suami, tidak bakti kepada kedua orang tua, berarti kita sudah bisa dipastikan melalui ayat ini kita adalah orang yang syaqi. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, mampu berbuat kebaikan dan yang terbaik buat kedua orang tua kita, buat kaum mukminin dan buat anak-anak keturunan kita semua. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.